kepercayaan datang kepada sumber kehidupan. Ekaristi sumber kehidupan, itulah inti perayaan kita. Mari semua marilah kenali sumber kehidupan kita terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena minggu ini kita bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi, minggu ke-29. Minggu biasa yang ke-29 ini membawa tema iman, harapan, dan kasih. Tetapi iman, harapan, dan kasih ini kita benar-benar perlukan pada saat kita berada di dalam pandemik COVID-19 ini. Kita merasa risau, kita merasa tidak ketentuan kehidupan kita. Karena akhirnya, karena wabak ini, kita diganggu cara hidup kita, cara kita bergerak. Tetapi dalam perayaan Misa Kudus minggu ini, kita dijemput oleh Tuhan untuk kembali fokus kita kepada iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah. Karena pertama-tama Allah itulah yang telah memberi kita harapan. Allah itulah yang memberi kita iman. Dan Allah itulah adalah kasih. Dalam kita berada di pandemik yang benar-benar menggugat keimanan kita, mari kita kembali kepada Tuhan yang sudah memberi kita harapan. Marilah saudara-saudari, kita memulakan perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa kita telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, ciptakanlah dalam diri kami hati yang tulus dan setia, agar kami mampu melayani Engkau ya Allah yang Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya Kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah kerana kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka,
gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketiga-tiga pembacaan ini menjurus kepada pribadi Allah yang penuh kuasa untuk menyelamatkan manusia. Dan penyelamatan Allah ini dasarnya itu adalah kasih. Jadi Allah adalah satu-satunya pusat iman dan harapan manusia, khususnya di dalam menghadapi gelora kehidupan. Saudara-saudari, dalam pembacaan yang pertama, Nabi Yesaya telah mewartakan sabda penyelamatan Allah. Nah, kalau kita sedikit belajar dan mengetahui sejarah orang-orang Israel, satu ketika orang-orang Israel ini telah dibuang negara. Dan salah satu alasan rohani mengapa orang-orang Israel itu telah dibuang ke tanah Babylon, ada banyak faktor, tetapi mereka menemui satu alasan rohani. Kenapa mereka telah dibuang negara ialah karena mereka sudah mula tidak percaya kepada Tuhan, malah mereka menukar Allah itu daripada seorang pribadi Allah, akhirnya dia adalah Allah, dan mereka pernah menjadikan emas itu sebagai Tuhan mereka. Dan kalau kita mendengar dan mengingat kembali bagaimana mereka telah menjadikan emas perak itu mereka leburkan dan mereka menjadikan itu sebagai image ataupun patung penyembahan berhala, dan mereka telah mengubah Allah itu dari pribadi yang telah menyelamatkan mereka, dan sekarang mereka menyembah berhala. Dan salah satu alasan mereka kalah di dalam peperangan itu ialah karena mereka mula tidak percaya kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah kenapa antara beberapa insiden hidup mereka telah dibuang negara. Mereka kalah dalam peperangan dan mereka dibuang negara. Dan salah satu negara yang terkenal mereka telah dibuang ialah kota Babylon ataupun Babilonia. Dan pengalaman itu menjadi sesuatu pengalaman yang pahit bagi orang Israel, karena mereka mula kehilangan identiti mereka sebagai community yang pernah dibentuk oleh Tuhan. Dan kehilangan identiti itu menyebabkan mereka melihat hidup mereka sudah tidak berguna. Dan akhirnya mereka merasa rindu dan mereka ingin kembali ke kota Yerusalem. Tapi syukurlah, di tengah-tengah kehilangan identiti itulah Tuhan telah datang kepada mereka. Dan melalui Nabi Yesaya telah dinubuatkan bahwa mereka akan keluar dari tanah Babylon dan kembali ke Yerusalem. Dan itu yang menyebabkan pengalaman itu yang menyebabkan mereka telah kembali dan merasa bersyukur. Dan Nabi Yesaya dengan nubuatnya dan pengalaman yang benar, akhirnya mereka keluar dari tanah Babylon itu dan kembali ke kota Yerusalem dengan bahagia. Dan akhirnya mereka menemui semula identiti mereka sebagai community umat Allah yang telah dibentuk oleh Tuhan. Dari pengalaman pahit, Allah telah membentuk mereka semula menjadi community yang benar-benar berharap dan beriman kepada Tuhan. Jadi pengalaman itu telah menjadikan mereka semula dan menyadarkan mereka semula bahwa mereka adalah community umat Allah, anak Abraham yang telah Tuhan bentuk, dan kini mereka kembali ke tanah Yerusalem. Nah, dari pembacaan yang kedua, kita mendengar bagaimana Paulus setelah memberi mereka pewartaan kerajaan surga di Tesalonika,
Jadi umat di Tesalonika itu pada mulanya tidak mengenal Allah. Tetapi karena Paulus telah datang ke Tesalonika, maka Paulus itu telah memperkenalkan pribadi Allah itu bagaimana. Khususnya pengalaman Paulus dan pertobatannya, bagaimana dia telah bertemu dengan Yesus. Dia yang sebelum ini bernama Saulus, yang penuh dengan hukum. Dan memang dia adalah karena dia belajar dari seorang guru yang bernama Gamaliel, maka dia telah menjadi seorang ahli Taurat yang sungguh-sungguh mengikut hukum. Tetapi jauh di hatinya tidak mendapat kebahagiaan. Tetapi Paulus setelah dia telah bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dan akhirnya Yesus telah memperkenalkan dirinya kepada Saulus pada ketika itu. Dan kemudian Saulus bertobat, dia buta selama 3 hari. Tetapi perlahan-lahan pengalaman pertobatan itu menjadikan dia bukan lagi pencinta hukum, tetapi pencinta kasih. Kasih yang dia alami dari Yesus. Dari pengalaman pahitnya juga. Nah, 2 sudah pengalaman pahit telah bertukar menjadi pengalaman yang membahagiakan. Dan dari situ Paulus telah memperkenalkan Yesus kepada umat di Tesalonika. Dan daripada surat ini kita mendengar bagaimana Paulus mula melihat buah dari pelayanannya. Umat Tesalonika itu bertekun di dalam iman, harapan dan kasih. Dan Paulus melihat perubahan itu dari hidup umat-umat di Tesalonika. Dari umat yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi umat yang sungguh-sungguh disemangati oleh roh. Hidup bukan lagi hukum tetapi roh. Nah, kemudian dari pembacaan Injil kita mendengar bagaimana dialog Yesus dan orang Farisi berkenaan hal membayar cukai. Apakah diperbolehkan bayar cukai kepada kaisar? Karena kalau membayar cukai kepada kaisar, mereka ingin memerangkap Yesus sebenarnya. Itu seperti menyembah berhala, karena kaisar itu dianggap Tuhan bagi orang-orang Roma. Tapi sebenarnya orang Farisi itu tidak berniat baik. Mereka hanya ingin memperdayakan Yesus dengan soalan yang mungkin membuat Yesus itu terpedaya. Tapi Yesus pribadi Allah tidak mungkin terpedaya dengan tipu muslihat si jahat. Dan sebab itu Yesus mengatakan, oke, minta uang kamu, lihat gambar siapa ini. Mereka kata gambar kaisar. Oke, kepada kaisar kamu beri apa yang patut diberi kepada kaisar, tapi kepada Tuhan patut berikan apa yang sepatutnya milik Tuhan. Dan akhirnya mereka terperangkap. Maksudnya Yesus diuji. Yesus diuji bukan hanya dari padang gurun dia diuji, tetapi sepanjang hidup dan pelayanannya Kristus dan imannya sentiasa diuji. Kristus sentiasa diuji kepribadiannya. Dan sebab itu melalui dialog ini Yesus sebenarnya ingin mengajar kepada para rasulnya. Iman pasti ada ujiannya. Iman pasti menemui dilemah di tengah-tengah. Tetapi itu bukan bermaksud untuk berputus asa. Itu bukan bermaksud untuk meninggalkan Tuhan. Karena dari dilema itu timbul kebijaksanaan Tuhan kalau seseorang itu bersandarkan dan mengandalkan Tuhan bila menghadapi sebarang dilema. Pengalaman pahit akhirnya bertukar menjadi pengalaman yang membahagiakan. Nah, ketiga pewartaan ataupun pembacaan yang kita dengar minggu ini, semuanya mengalami satu situasi di mana setiap zaman orang yang beriman kepada Tuhan itu tetap ada geloranya, tetap ada dilemanya. Tetapi pilihannya apakah mereka kembali kepada Tuhan atau mencari haluan yang lain. Dan sebab itu ketiga pewartaan firman Tuhan pada minggu ini mengajak kita untuk menilai semua dan merenung serta membuat satu kontemplasi wajah Kristus terhadap iman kita. Yang paling nyata, iman kita pasti sentiasa menerima ujian setiap masa.
Iman kita pasti sentiasa berada di persimpangan jalan. Khususnya pada masa ini, kita mengalami pandemi COVID-19 yang pastinya menjadi ujian besar kepada iman kita terhadap Allah. Pastinya banyak persoalan, antara persoalan yang selalu mungkin berada di pikiran kita ialah, di manakah Tuhan pada ketika ini? Apakah Tuhan sudah tidak bersama dengan manusia? Dan kenapa Tuhan membenarkan hal ini terjadi kepada manusia? Memang benar manusia itu berdosa, tetapi apakah Tuhan sampai hati membiarkan manusia mengalami hal seperti ini? Saudara-saudari, ini adalah misteri kehidupan kita. Memang ramai yang menuding jari, virus ini datang dari mana? Ada yang mulah menuding jari kepada satu orang, kepada satu orang, kepada satu negara, kepada satu negara, kepada satu institusi, kepada institusi yang lain. Tapi kalau kita sentiasa mencari jawaban dengan soalan seperti itu, pasti kita tidak akan menemui jawabannya. Karena kita tidak punya jawaban yang tepat pada ketika ini. Yang hanyalah menuding jari di antara satu dengan yang lain. Dan jawabannya kita masih tidak tahu. Dan kita masih tidak mengerti kenapa semua hal ini berlaku. Salah satu mungkin kelalaian manusia. Tetapi untuk menuding jari siapa yang dipersalahkan, itu seperti kita mencari jawaban, memberi soalan yang pastinya tidak ada jawabannya. Maksudnya saudara-saudari, gelora hidup itu pasti ada. Dilema itu pasti ada. Cobaan itu pasti ada. Tetapi yang pasti cobaan itu bukan Allah yang menciptakan cobaan itu. Allah itu adalah kasih. Allah itu tidak mungkin menjatuhkan manusia yang Dia ciptakan. Tetapi manusia harus pasti menghidupi hidup di dunia ini yang penuh dengan misteri dan cabaran. Dan soalan di tengah-tengah misteri kehidupan ini bukan bertanya siapa yang salah. Bukan bertanya siapa yang menjadikan COVID-19 ini sebagai satu ujian. Tetapi soalan yang patut ditanya, Tuhan, apa yang ingin Kau lakukan kepada saya dalam situasi ini? Kita terima situasi ini seperti ini, kita perlu ikut SOP dan sebagainya. Itu adalah respect kita, hormat kita kepada pemerintah sosial ini, pemerintah dunia ini, terutama sekali kerajaan kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kita, kepada semua barisan hadapan yang telah bersusah payah memberi nyawa mereka guna untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Terima kasih kami ucapkan. Tapi dalam masa yang sama kita juga ingin bertanya soalan yang betul, soalan yang benar, soalan yang tepat, yaitu Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan kepada saya pada saat ini? Dan kita tidak mungkin boleh menjawab siapapun yang salah. Tapi dalam situasi seperti ini pun soalan dia perlu tepat, yaitu Tuhan, oke, situasi ini sudah seperti ini. Mungkin saya tidak selesa, mungkin saya khawatir dengan keluarga saya, mungkin selepas ini tidak tahu siapa lagi yang akan dijangkiti. Tetapi soalan yang saya ingin katakan, Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan kepada saya? Apa yang Kau ingin saya lakukan dalam situasi seperti ini? Dan kita masih bertanya, apakah dalam situasi ini Tuhan masih boleh berkarya? Dan jawabannya, ya, Tuhan masih boleh berkarya dalam apapun situasi. Karena Tuhan sudah membuktikannya sejak dari komuniti Israel lagi. Tuhan tetap berkarya pada waktu orang Israel itu dibuang negara dan kemudian kembali ke tanah Yerusalem. Tuhan dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup Saulus yang telah bertemu dengan Yesus dan kemudian bertobat dan menjadi Paulus.
pewarta firman Tuhan yang hidup. Kristus juga telah bertemu dengan para rasulnya yang dianggap manusia, yang dianggap komunitas pada ketika itu tidak layak bertemu dengan Yesus karena mungkin pendidikan agama mereka tidak tinggi. Tetapi Tuhan tetap boleh berkarya dari pribadi Petrus sehingga termasuklah Judas. Tuhan masih boleh berkarya. Dan dalam masa pandemik ini kita menetapkan iman, harapan dan kasih kita kepada Allah. Dia pasti boleh melakukan karya yang terbaik. Sungguh pun kita berada dalam situasi yang sangat menggusarkan ini. Sebab itu kepada Kaisar berikan apa yang patut diberikan kepada Kaisar. Kepada Tuhan harus diberikan apa yang patut diberikan kepada Tuhan. Kepada kerajaan dan semua pemimpin awam kita, pemimpin masyarakat kita patut memberi hormat kepada mereka karena mereka bertungkus lumus membantu kita. Tapi dalam masa yang sama kita juga masih percaya bahwa Yesus pribadi Allah yang sudah menjadi manusia, yang pernah jadi manusia ini dan tinggal di antara kita, pasti Dia lebih memberi yang terbaik kepada kita. Saudara-saudari, di tengah kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, kita perlu ikut semua SOP yang sudah diberikan kepada kita. Jaga jarak, pakai mask, walaupun saya terpaksa buka karena tujuan rekaman ini. Tetapi dalam masa yang sama, jangan juga rohani kita semakin jatuh. Kita sibuk memberi sanitasi kepada tangan kita, kepada tubuh badan kita. Tapi jangan juga lupa sanitasi kehidupan rohani kita. Dan sanitasi yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, beriman, berharap, dan menerima kasih daripadanya. Kepada kerajaan kita ucapkan terima kasih. Kepada Tuhan, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengulangi syahadat kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Dia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Dia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Dia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Dia Tuhan yang menghidupkan. Dia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kristus bersabda, berikanlah kepada Kaisar
apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Kuasa, tempat setiap doa dikabulkan dan beban hati diringankan. Sahutan kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga karya pelayanan dan cinta kasih gereja bagi masyarakat menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi hubungan gereja dan negara, ya Bapa, berkatilah gereja dan negara kami. Semoga gereja dan negara dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum muda yang menentang masyarakat dan melarikan diri dari keluarga mereka. Ya Bapa, dampingilah kaum muda yang tidak puas akan situasi masyarakat dan keluarga, sehingga mereka dapat tumbuh secara kreatif untuk mempersiapkan diri dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita bersama, ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bersama dalam doa memohon perlindungan wabak coronavirus. Terpujilah Engkau, Bapa Syurgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabak virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami mohon dengan rendah hati dan dengan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabak ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua kaki tangan imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, ikatlah wabak ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabak ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bonda penolong abadi, awasi kami dan jadilah pengantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Ya Bapa yang kekal,
Engkau mengenal kami, cita-cita akan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia. Engkaulah membawa sukacita ke dunia dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah Pencipta, terima kasih roti yang dipersembah hasil bumi, kerja kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah Pencipta, terima kasih anggur yang dipersembah hasil bumi, kerja kami menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kerana Putramu telah rela menjadi santapan bagi jiwa kami. Ya Allah, kami mohon tolonglah kami melaksanakan pelayanan altar dengan tulus hati. Semoga kami dimurnikan oleh rahmat-Mu dan disucikan oleh misteri yang kami rayakan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu,
Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni syurga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup kami Cornelius Piong dan semua uskup, para padri, deacon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah kembali dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke semasa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu,
damaiku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah saudara-saudari, dalam masa pandemik ini, sungguh pun kita merasa iman kita teruji, pergerakan kita terbatas, dan mungkin emosi kita juga terganggu. Tapi dalam kesempatan ini, marilah kita saling memberikan tanda damai di antara satu dengan yang lain. Salam damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya yang suci ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datanglah pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita ke hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari, sudah tentu di situasi seperti ini kita selalu kehilangan arah, selalu kehilangan kekuatan. Sebab itu, marilah kita kembali kepada Kristus, karena Dialah sumber kekuatan kita. Dan melalui lagu ini, Engkaulah kekuatanku. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Kristuslah kekuatan kita semua. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku.
sukacitaku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah, kami bersyukur karena putra-Mu telah rela menjadi santapan bagi jiwa kami. Semoga berkat kehadiran dan bantuannya, kami sanggup melaksanakan tugas perutusan kami untuk mengabdi Engkau dan melayani sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, sungguh pun kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 ini yang tidak tahu bila akan berakhir. Tetapi janganlah kita luntur iman, janganlah kita hilang harapan, dan janganlah kita hilangkan kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Memang COVID-19 dan kesannya banyak membawa kita kepada kedukaan. Tapi ketahuilah, di dalam kedukaan itulah Allah ingin datang kepada dirimu. Dan tetapkanlah imanmu, kasihmu, dan harapanmu kepada Allah yang adalah kasih. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan dan perlindungan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga saudara-saudara sekalian diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dan wartakanlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik
Hai, saya Father Roni Mailap. Jangan lupa like and share video ini ke keluarga dan teman-teman Anda untuk mengikuti kegiatan pastoral saya. Oke?